Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Melati dengan NPM C1C020096 akan menjelaskan mengenai revenue. PSAK yang berkaitan dengan pendapatan adalah PSAK nomor 23. Pada tahun 2020 dikeluarkan PSAK baru yaitu PSAK 72 terkait pendapatan dari kontrak pelanggan. PSAK 72 ini menggantikan beberapa PSAK dan ISAK, yaitu PSAK 23 tentang pendapatan, PSAK 34 tentang kontrak konstruksi, ISAK 10 tentang loyalitas pelanggan, ISAK 21 tentang perjanjian konstruksi real estate, ISAK 27 tentang pengalihan aset dari pelanggan, PSAK 44 tentang akuntansi aktivitas pengembangan real estate. PSAK 72 ini PSAK 72 ini merupakan adopsi dari IFRS 15, yaitu Revenue from Contracts with Customer. Selanjutnya, revenue. Penghasilan adalah setiap peningkatan ekonomi dalam satu periode yang ditandai dengan aliran kas masuk, kemudian peningkatan aset lain selain kas, dan atau penurunan liabilitas yang akan meningkatkan ekuitas perusahaan dan bukan berasal dari kontribusi pemegang saham. Penghasilan terbagi menjadi dua, yaitu pendapatan. Setiap kenaikan ekonomi dalam satu periode tertentu yang ditandai dengan aliran kas masuk, peningkatan aset lain selain kas, dan atau penurunan liabilitas yang berasal dari aktivitas utama perusahaan dan akan meningkatkan ekuitas perusahaan serta bukan berasal dari kontribusi pemegang saham. Dan yang terakhir ada keuntungan. Pembuktian dari definisi pendapatan. Yang pertama, setiap kenaikan ekonomis. Buktinya dalam laporan laba rugi, ada akun pendapatan atau penjualan. Maka pendapatan atau penjualan yang dilaporkan adalah pendapatan atau penjualan untuk satu periode tertentu. Selanjutnya yang ditandai dengan adanya aliran kas masuk. Buktinya adalah jika perusahaan dagang ditandai dengan penjualan barang secara tunai. Selanjutnya, pendapatan ditandai dengan peningkatan aset lain selain kas. Penjualan secara kredit ditandai dengan adanya piutang, yaitu aset lain selain kas. Selanjutnya yang berasal dari aktivitas utama, contohnya usaha fotokopi dengan aktivitas utamanya yaitu memberikan layanan fotokopi. Yang akan meningkatkan ekuitas, dibuktikan dengan pendapatan yang tinggi sehingga menghasilkan laba. Jika perusahaan memperoleh laba, maka akan meningkatkan saldo laba atau return earning. Return earning merupakan bagian dari ekuitas yang bukan berasal dari pemegang saham, dibuktikan dengan uang yang diperoleh dari pembelian saham oleh pemegang saham tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui ketika jasa diberikan atau ketika barang dagang sudah diserahkan. Ketika kemungkinan besar atau probable adanya manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas. Ketika manfaat dapat diukur dengan handal. Beberapa kemungkinan perusahaan mengakui pendapatan. Tergantung pada jenis perusahaan. Yang pertama, pada perusahaan dagang mengakui pendapatan penjualan ketika perusahaan sudah menyerahkan barang kepada pembeli. Pada perusahaan jasa mengakui pendapatan saat jasa sudah diberikan. Yang ketiga, perusahaan yang aktivitasnya adalah memberikan perizinan penggunaan aset akan mengakui pendapatan seiring waktu atau saat aset digunakan. Yang terakhir, perusahaan penjualan aset selain persediaan
akan mengakui pendapatan ketika transaksi penjualan sudah dilakukan. Pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan lebih awal dapat digunakan jika perusahaan punya keyakinan tinggi mengenai dengan jumlah yang dapat diterima. Pengakuan pendapatan dapat ditunda jika yang pertama, tingkat ketidakpastian mengenai jumlah pendapatan atau biaya yang dikeluarkan cukup tinggi. Yang kedua, penjualan tidak merepresentasikan penyelesaian substansi dari proses pendapatan. Pengukuran pendapatan. Perusahaan menjual dengan memberikan diskon karena pembeli membeli dengan jumlah besar, maka pendapatan harus diukur pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau dapat diterima. Piutang akan dicatat sebesar nilai bersih. Jika pembayaran ditangguhkan, maka nilai wajar imbalan ditentukan dengan pendiskontoan seluruh penerimaan di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga tersirat. Jika barang atau jasa yang ditukarkan untuk barang atau jasa dengan sifat dan nilai yang serupa, maka pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan. Jika barang dijual atau jasa yang diberikan untuk dipertukar dengan barang atau jasa yang tidak serupa, maka pertukaran tersebut dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan. Pendapatan dari penjualan baru diakui jika seluruh kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Yang kedua, entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal. Kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir kepada entitas tersebut. Biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal. Penjualan tagih dan tahan atau bill and hold. Pengiriman ditunda atas permintaan pembeli, tetapi pembeli memperoleh hak milik atas barang dan menerima tagihan. Pendapatan diakui saat pembeli memperoleh hak milik apabila yang pertama, kemungkinan besar pengiriman akan dilakukan. Yang kedua, barang yang berada di tangan penjual dapat diidentifikasi dan siap untuk dikirim ke pemilik pada saat penjualan diakui. Yang ketiga, pembeli secara khusus mengakui adanya instruksi penangguhan pengiriman. Syarat-syarat pembayaran lazim tetap berlaku. Selanjutnya ada instalasi dan inspeksi. Pendapatan biasanya diakui pada saat pembeli menerima pengiriman serta instalasi dan inspeksi telah selesai. Selanjutnya, hak pengembalian oleh pembeli. Jika terdapat ketidakpastian mengenai kemungkinan pengembalian atas barang, maka pendapatan diakui ketika pengiriman telah resmi diterima oleh pembeli atau barang telah dikirimkan dalam jangka waktu pengembalian telah berlalu. Penjualan konsinyasi. Yang pertama, pembeli berjanji untuk menjual barang atas nama penjual atau pengirimnya. Yang kedua, pendapatan diakui oleh pengirim saat barang tersebut telah dijual oleh penerima kepada pihak ketiga. Yang terakhir, penjualan secara cicilan. Pendapatan yang terkait dengan harga penjualan tidak termasuk bunga diakui pada tanggal penjualan. Harga jual adalah nilai kini dari imbalan, ditentukan dengan mendiskontokan cicilan piutang pada suku bunga tersirat.
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.